Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menabur benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi memang dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dengan dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabitnya, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Lalu mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari kita pasti pernah dicobai. Dalam hidup sehari-hari pasti musibah-musibah itu terjadi. Entah kecil, entah besar, entah sedang. Pasti kita mengalaminya. Taruhlah saja dicobai mau ke kampus, ban bocor. Entah kenapa, mau ke pasar, tiba-tiba uang hilang, entah kecopetan, entah apa, HP hilang, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengalami seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita usaha-usaha yang lain? Yang saya harapkan di sini bahwa kita harus mencari usaha-usaha yang lain. Kalau kita mengalami hal yang sama, hal-hal seperti itu tadi, kita harus mencari, berpikir, mencari apa yang kita dapat lakukan, tidak menyerah, tidak pasrah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mewartakan iman kita. Orang yang beriman itu orang yang menaruh perhatian pada hal-hal surgawi. Menaruh pada hal-hal yang surgawi itu jelas tidak nampak. Bagaimana kita melihat hal itu? Tidak nampak. Tapi kita percaya. Percaya bukan karena melihat, tapi karena iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Haruslah kita teguh beriman, teguh dalam hati kita. Karena dalam bacaan pertama tadi, Yeskiel mengatakan bahwa seakan-akan Tuhan sendiri yang menanamkan iman itu kepada diri kita. Iman itu di atas batu menjulang tinggi. Batu menjulang tinggi dan di atasnya inilah iman kita. Iman harus disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita bangga akan iman ini. Karena Kristus, karena Yesus yang meletakkan di sini. Dia sendiri yang berbuat iman itu menanamkan dalam diri kita. Memang iman itu tidak nampak. Yang nampak adalah perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kita yang tidak kenal lelah, yang berjuang terus, yang tidak cengeng, dihantam ombak, yang tidak putus asa dalam hidup ini. Itulah iman. Banyak interpretasi soal iman ini. Namun pada intinya bahwa kita harus berjuang dan tak kenal lelah. Pantang adalah mundur bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kita harus yakin bahwa Tuhan telah menanamkan iman ini. Mungkin kita beriman warisan. Tadi ada baptisan bayi. Imannya dari mana imannya? Kok tiba-tiba mengikuti Kristus? Imannya dari orang tua. Iman dari orang tua. Ini adalah iman warisan. Tapi seandainya ini tumbuh subur dan mekar, berkembang, lalu menghasilkan buah besar sekali sehingga burung-burung di udara bersanggar di carang-carang kita. Dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita tidak tahu apakah iman kita bergerak atau tetap saja atau malah merosot. Tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa usaha-usaha kita yang kita kerahkan karena dihantam ombak sana sini, tetap saja kita nekat, iman kita berkembang. Banyak kan orang-orang yang nekat itu orang-orang yang beriman, dikatakan seperti itu. Orang yang nekat, tidak pasrah kepada orang tua, tidak pasrah kepada om, tante. Ingin berbuat sesuatu, harus ditempuh, harus jalannya ini. Saya yakin jalan ini benar. Terjanglah apapun yang dihalang-halangi oleh siapa saja. Masuk romo, pastor, atau uskup sekalipun menghalangi, terjang. Itulah iman kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan khawatir. Tuhan menanamkan iman, menanamkan sendiri iman itu dalam hati kita. Dan kita seakan-akan di atas gunung batu, gunung kok batu, muncul iman. Itu mau menunjukkan bahwa kita harus melihat orang lain, harus melihat inilah iman Kristen, iman Katolik. Harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selama ini kita mengenal perkawinan, mengasuh anak-anak, itu memang ya anak-anak namanya anak-anak. Namanya anak-anak itu beling, nakal. Memang masih usia balita, tidak tahu moral, tidak tahu apa-apa. Kalau anak-anak nakal itu wajar. Kitalah yang tidak boleh nakal.
karena sudah dewasa. Nakal itu, anak-anak itu memang tempatnya orang nakal. Tapi nakalnya anak-anak ya tetap anak-anak, tidak seperti yang lain-lain. Kalau anak-anak ini nakal, ya diwajar, diampuni, dimengerti, kita dimengerti orang-orang seperti itu. Anak-anak yang nakal ini, saya melihat di YouTube itu, digepui, anak-anak nangis, dipukul-pukul, ayo, meneng, ngalih. Bagaimana kalau kita mengajak anak-anak pergi ke gereja, anak-anak rame misalnya. Apakah kita biarkan rame itu? Ya tidak. Kita sendiri yang keluar ke sana, keluar dari arena gereja ini, membawa anak kita yang nangis itu. Kalau meneng lalu ke sini, supaya tidak mengganggu yang lain. Begitu caranya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita punya pikiran akal budi untuk memberikan kesaksian soal iman ini. Kalau iman ini tumbuh subur dan berbuah, itu adalah karya-karya Allah. Kita tidak mungkin berkarya untuk iman kita. Kita hanya mewujudkan iman itu. Dalam kesaksian sehari-hari kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai iman. Asal itu kita landaskan untuk Tuhan, demi Tuhan, karena Tuhan. Itu sudah beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar kita mempunyai iman, karena kita dilanda bencana semacam isu-isu, macam-macam isu. Fitnah-fitnah, di mana-mana fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tenang, kita tidak gelisah, tidak cengeng. Wah, aku dibolokno, aku dianu, wis moh, aku gak malu. Tidak, kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan kita. Sejauh terbukti memang itu benar. Sejauh terbukti bahwa itu memang salah, harus kita ampuni. Kita kalau kesalahan kita terbukti, kita harus minta ampun. Tapi kalau tidak terbukti, hanya isu-isu, jalan terus. Karena justru di sanalah, di ujung sana, ada buah yang manis untuk diri kita. Karena di ujung sana, emas bisa saja diraih oleh orang lain. Kalau kita ngelokro, kita lemes, kita tidak peduli lagi, kita mundur, orang lain akan meraih emas itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan iman untuk meraih cita-cita kita, yaitu kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin.